Iber, ini tuh ungut nih. Kalau kerasukan guru ay. Banyu nih pernah bakal lagi dalam pulang, gagal panen, bisa gagal pulang berbini ulun. Ada juga kolehan. Ada ya nah. Hati-hati pen munjun, kalau pina meninggal kayak Rustam. Nyata mun mau unjunnya palak jaringan listrik. Jelas aja sudah itu bahaya. Maka ulun setiap minggu selalu menghimbau ke masyarakat tentang macam-macam kegiatan yang membahayakan di area yang ada jaringan listrik. Ingatlah pian apa aja kegiatannya. Ingat benar ulun. Soalnya ini penting. Ayo bang ulun mendengar. Jangan munjun atau main layang-layang dekat area jaring listrik. Menghindari kegiatan pertukangan terlalu dekat lawan area listrik. Jangan menabang pohon yang dekat area listrik. Membakar sesuatu di bawah tiang listrik, ada boleh juga. Bujur. Jangan masuk umbul-umbul, spanduk, dan reklame terlalu parah jaringan listrik. Dan pastikan jangan menggunakan peralatan listrik di rumah amu tangan kita masih basah. Lap dulu sampai kering. Apabila banjir, padamkan listrik dari MCB. Tinggikan peletakan alat-alat elektronik supaya kan terendam. Mantep pian guru ay. Ingat pian lah. Menggasan keselamatannya, tak ingat. Namun utang pian 100 ribu ulun semalam bang ingat lah. Utang yang mana bakal? Imba utang kesakad ingat. Pegawai lalu pian guru ay. Awal bulan sudah datang. Jangan sampai listrik ikut padam gara-gara lupa bayar. Ingat ya, bayar listrik mulai awal bulan. Dan bayar pakai PLN Mobile. Lewat PLN Mobile, bayar listrik jadi lebih cepat, lebih praktis, dan banyak keuntungannya. Ada promo menarik, riwayat pembayaran tersimpan, semua bisa dalam satu genggaman. Yuk, biasakan bayar listrik tepat waktu. Pakai PLN Mobile, solusi pintar untuk hidup lebih nyaman. PLN Mobile, mudah, cepat, dan menguntungkan. Anda sedang mendengarkan 97,6 FM Radio Jreng Pangkalan Bun. Radio Jreng Pangkalan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Jreng Mania. Selamat datang di talk show PLN UP3 Pangkalan Bun bersama Radio Jreng dengan tema proses bisnis PLN, kontinuitas suplai listrik, bahaya listrik, dan mudik aman saat Idul Fitri. Bersama Adila pagi hari ini dari jam 9 sampai jam 10 nanti kita akan talk show bersama PLN UP3 Pangkalan Bun. Dan tentunya saya tidak sendirian, ditemani bersama dengan Mas Syahrul Hidayat S selaku tim K3 tim K3 dan lingkungan UP3 Pangkalan Bun. Kemudian ada Mas Dwi Setiawan sebagai tim niaga dan pemasaran UP3 Pangkalan Bun. Kita sapa dulu untuk Mas Syahrul dan juga Mas Dwi pagi hari ini. Selamat pagi Mas. Pagi Mbak Adila. Iya, apa kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah sehat dan semangat ya, apalagi sementara puasa. Betul, semangatnya sudah puasa di akhir nih, jadi harusnya makin semangat. Iya dong, makin semangat. Oke, nah untuk pagi hari ini kan pembahasan kita itu mengenai proses bisnis PLN, kemudian kontinuitas suplai listrik, bahaya listrik, dan mudik aman saat Idul Fitri. Saat ini kan ya hampir setiap sendi di kehidupan kita itu perlu listrik ya Mas, karena hampir nggak ada kegiatan yang nggak ada unsur listrik di dalamnya. Bahkan kalau padam listrik itu rasanya kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Iya betul. Frustasi gitu kalau listrik udah padam. Mulai kegiatan rumah tangga kayak ngecharger handphone, mencuci, nyetrika pakaian, kemudian juga penerangan, pendingin, bahkan juga memasak, itu perlu yang namanya listrik. Pokoknya listrik udah jadi kebutuhan pokok saat ini. Selain itu juga mendukung pertumbuhan perekonomian negara Indonesia. Nah, terkait proses bisnis PLN yang ada di tema pertama nih, katanya adalah proses bisnis PLN. Terkait proses bisnis PLN, apakah bisa dijelaskan dulu nih Mas, dari mana asalnya listrik mungkin ya? Kita ke Mas Syahrul dulu. Baik, terima kasih ya Mbak Adila dan kawan-kawan elektrizen dan Jreng Mania ya. Iya, betul. Jadi singkatnya proses bisnis PLN itu ada 3 ya, yaitu yang pertama ada pembangkit, terus ada transmisi dan distribusi. Jadi listrik ini berasal pertama dari pembangkit, terus pembangkit tersendiri ini ada beraneka ragam ya, mulai dari PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, terus ada PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap, hingga
pembangkit EBT ya, atau energi baru terbarukan, semisal kayak pembangkit listrik tenaga angin ya, pakai kincir angin, terus ada panas matahari. Nah, ini EBT. Jadi setelah listrik dibangkitkan oleh pembangkit, kemudian listrik disalurkan melalui sistem transmisi SUTT atau saluran udara tegangan tinggi. Oke. Atau biasa kita lihat ya di pinggir jalan itu tower-tower yang tinggi. Nah, itu disebut tower transmisi. Habis itu selanjutnya listrik didistribusikan melalui SUTM atau saluran udara tegangan menengah 20.000 volt. Nah, kalau SUTM ini yang sering kita jumpai nih di pinggir-pinggir jalan. Nah, ada tiang beton, tiang besi ya, terus ada kabelnya sejajar 3. Nah, itu namanya saluran udara tegangan menengah 20.000 volt. Nah, terus selanjutnya dari jaringan distribusi itu diturunkan lagi tegangannya melalui trafo step down sehingga listrik bisa sampai ke pelanggan. Nah, itu gambaran umumnya Mbak Adilah terkait dari hulu ke hilir untuk listrik itu sendiri. Oke, akhirnya dapat penjelasan juga ya hulu ke hilir tentang dari mana sih sebenarnya asalnya listrik itu. Iya. Kirain ya cuma dari kekuatannya Thor Avengers, Dewa Petir yang bisa mengendalikan listrik. Ternyata memang ada saluran udaranya tersendiri, kemudian juga ada beraneka ragam mulai dari PLTD, PLTU sampai yang kata Mas Syahrul tadi EBT ya. Betul. Oke. Nah, terkait listrik sendiri nih sebenarnya yang selalu jadi pertanyaan kayaknya hampir semua orang gitu, terutama di Kalimantan. Yang mana Kalimantan mungkin ya menjadi salah satu provinsi yang masih cukup sering terjadi pemadaman listrik. Nah, pemadaman listrik itu kenapa sih bisa bisa sering terjadi tuh Mas? Apakah ada penyebabnya tiba-tiba mati listrik atau memang kayak emang udah ada jadwalnya aja gitu atau gimana Mas Syahrul? Nah, jadi baik kita jelaskannya kalau dari sisi PLN terkait pemadaman listrik ini terbagi menjadi 2 Mbak Adila. Oke. Yang pertama itu ada pemadaman terencana dan yang kedua itu pemadaman tidak terencana. Jadi kalau pemadaman terencana ini memang pemadaman yang direncanakan dan jadwalnya. Semisal ada peralatan-peralatan yang berpotensi rusak. Jadi sebelum rusak ini kita jadwalkan untuk pergantian, otomatis akan dilaksanakan atau dilakukan pemadaman ya. Tapi ini sifatnya terencana. Kalau pemadaman tidak terencana ini itu di luar kendali dari PLN. Semisal ada angin ribut, terus angin kencang, hujan deras menyebabkan pohon tumbang atau jatuh, terus pohon itu jatuh mengenai kabel PLN. Semisal itu salah satunya bisa menyebabkan gangguan listrik. Nah, ini masuk kategori pemadaman tidak terencana. Atau dari pihak ketiga, semisal nih ada bangunan, orang lagi membangun, terus bangunan ini dekat dengan jaringan SUTM tadi. Nah, sehingga pada saat bekerja peralatan atau tukang bangunan ini menyentuh kabel PLN yang bisa berpotensi menyebabkan gangguan listrik. Nah, ini masuk dalam kategori pemadaman tidak terencana. Itu sih gambaran umumnya, Mbak Adil. Kalau yang biasanya saya lihat kan kadang saya tuh saya termasuk followersnya PLN Pangkalanbun nih, Elektrizennya nih. Betul. Itu yang biasanya di Instagram ketika story kadang kan ada jadwal pemadaman. Nah, itu tuh termasuk pemadaman yang terencana karena ada maintenance atau gimana, Mas? Ya, betul Mbak. Jadi kalau ada informasi-informasi terkait pemadaman itu masuk dalam kategori pemadaman terencana. Nah, itu betul kata Mbak Dila. Nah, bisa karena maintenance atau memang ada pekerjaan dan lain-lain. Nah, seperti itu Mbak Adil. Oh iya, tapi kadang juga salah satu kalau menurut saya sih karena follow akun PLN. Jadi kadang bahkan yang tidak terencana pun diinformasikan di story Instagram ya Mas ya? Ya, jadi semisal nih sudah ada gangguan semisal karena faktor alam, faktor apa dan lain-lain itu tetap kita sampaikan nih. Jadi
biar warga sekitar atau masyarakat sekitar ini tahu nih penyebab gangguan pada saat itu. Nah, itu. Oke, nah kan tadi kita udah tahu ya bagaimana pentingnya listrik, terus juga tadi Mas juga udah sempat kasih tahu dari mana asalnya listrik, kemudian juga pemadaman listrik yang terjadi itu alasannya kenapa. Kita tahu sendiri listrik itu sangat penting untuk kehidupan terutama di zaman sekarang. Tapi tentu dengan manfaat yang diberikan oleh listrik itu ada juga resiko bahaya yang datang dari listrik. Nah, mungkin Mas bisa menjelaskan dari mana aja bahaya listrik itu bisa berasal. Jadi kita sebagai elektrisian tuh nggak cuma tahu cara pakai listriknya aja, tapi tahu kalau listrik itu bisa jadi berbahaya kalau apa nih Mas? Nah, jadi ini Mbak Adila ya. Jadi tentunya listrik ini berbahaya sekali ya bila tidak digunakan secara benar dan aman. Jadi sering kita sampaikan listrik ini bisa menjadi teman, bisa menjadi lawan. Betul. Tergantung bagaimana kita cara menggunakannya. Jadi ini kita sampaikan terkait bahaya listrik, yaitu kejut listrik atau sengatan listrik. Ini yang paling berbahaya ya. Nah, sumber bahaya listrik di PLN itu sendiri ada dua, yaitu dari saluran udara tegangan menengah tadi yang sudah kami jelaskan, yang tiang-tiang di pinggir jalan. Terus ada juga nih saluran udara tegangan rendah 400 sampai 1000 volt. Oke. Nah, kalau tadi SUTM kan 20.000 volt, kalau ini SUTR 400 sampai 1000 aja nih. Cuman bahaya juga. Nah, namanya listrik kan tidak bisa dilihat nih, Ya, cuman bisa betul. dirasa kan. Nah, terus SUTR adalah jadi bagian hilir ya dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1000 volt yang langsung memasok kebutuhan listrik tegangan rendah ke konsumen. Nah, jadi tegangan operasi SUTR saluran udara tegangan rendah saat ini adalah 220 sampai 380 volt atau SR ya, sambungan rumah. Jadi di rumah kita, di tempat kita ini tegangannya 220 sampai 380 volt. Nah, 220 volt ya, Mas Dwi ya, sambungan rumah. Jadi itu semua tuh dari SR sambungan rumah, terus ada SUTR sambungan udara tegangan rendah dari 380 400 sampai 1000 volt, terus ada SUTM saluran udara tegangan menengah 20.000 volt. Itu semua sangat berbahaya. Nah, itu apalagi pada saat kita bersentuhan langsung ya. Nah, pasti ada kejutnya. Nah, itu bisa berpotensi paling fatal ya, paling fatal mungkin bisa menyebabkan luka bakar sampai kematian. Nah, itu sih Mbak Adila. Oke, tadi kayaknya yang SUTM sama apa tadi ya? SUTR, SUTT sama SUTM kan tadi udah Mas kasih tahu Ya. bentuk fisiknya seperti apa ya. Kalau SUTR tuh yang bentuk fisiknya seperti apa ya, Mas? Nah, jadi kalau SUTR itu sendiri atau saluran udara tegangan rendah, kalau kita lihat ya di pinggir jalan. Jadi kalau tiang distribusi PLN itu tiang besi, tiang beton yang ada di pinggir jalan. Jadi pertama paling atas itu SUTM namanya, saluran udara tegangan menengah yang tali kabel PLN yang sejajar 3. Terus kalau SUTR sendiri itu di bawah kabel 3 tadi itu, di bawah kabel SUTM yang bentuknya belilit atau tweets. Nah, yang hitam, kabel hitam besar yang belilit kayak tweets, jenis tweets kan. Nah, itu namanya kabel SUTR. Terus ada juga namanya kabel SR sambungan rumah-rumah. Nah, yang biasa kita lihat tuh yang dari rumah ke rumah, mungkin yang hitam itu kan. Nah, itu namanya sambungan rumah. Oh, oke. Tapi kan itu kalau dari SUTM, SUTR dan juga SUTT-nya. Tapi kalau untuk resiko bahaya listrik yang dari rumah kita sendiri tuh yang perlu diwaspadai apa sih, Mas? Karena jujur Adila saya sendiri tuh pernah merasakan yang namanya kena sengatan listrik gitu, walaupun kayak set gitu doang, tapi agak trauma juga jadinya akhirnya untuk menyentuh alat yang pernah bikin sengatan listrik itu. Nah, itu kalau dari resiko yang ada di rumah sendiri tuh kemungkinannya bisa apa aja sih, Mas? Gara-gara apa? Nah, jadi kita sampaikan ya. Jadi tadi itu kan bagian instalasi dari PLN. Jadi yang pertama perlu kami sampaikan untuk
pemanfaatan energi listrik PLN ya dengan pelanggan. Yang pertama itu wajib terukur melalui KWH meter. Nah, jadi instalasi listrik kita itu wajib terukur yang pertama ya. Oke. Jadi segala instalasi mulai dari KWH meter, terus MCB, terus kabel menuju tiang dan seterusnya adalah itu instalasi milik PLN. Sedangkan instalasi listrik setelah KWH meter, jadi KWH meter yang masuk ke dalam rumah itu instalasi milik pelanggan ya. Nah, itu kita harus bedakan dulu. Oke. Jadi kalau instalasi milik pelanggan itu otomatis itu sepenuhnya jadi tanggung jawab pelanggan. Oke. Nah, untuk penggunaan instalasi di dalam rumah yang secara aman, apalagi ini kan mau mudik nih, mudik Lebaran ya kan. Yang pertama itu apabila terjadi gangguan pada KWH meter PLN, jangan mengutak-atik sendiri nih. Nah, jangan utak-atik sendiri, lapor ke PLN kan. Nah, terus hanya petugas resmi PLN yang boleh melakukan aktivitas perbaikan. Yang kedua, gunakan kabel atau peralatan listrik yang sesuai dengan standar dan terdaftar di SNI. Ini kan banyak nih di pasaran, mungkin ya kami tidak menyuruh, tidak menyarankan, tidak menyuruh lah maksudnya, tapi menyarankan kalau boleh beli peralatan listrik ini yang berstandar SNI biar aman juga nih di dalam rumah kan. Terus pastikan instalasi listrik dalam rumah kita telah memiliki SLO atau standar layak operasi dari lembaga inspeksi teknik. Terus lakukan penggantian peralatan apabila kabel maupun stop kontak mulai menghitam atau rusak, serta lakukan pemeriksaan ulang instalasi setelah berusia 10 tahun. Terus jangan menumpuk pemakaian elektronik skala besar dalam satu stop kontak dan hindari peralatan listrik dalam keadaan basah. Terus ada juga nih, hindari anak-anak menggunakan peralatan listrik tanpa pengawasan orang tua, apalagi kan sekarang nih zamannya digital, handphone dan lain-lain kan. Nah, ini. Terus pastikan peralatan listrik telah dalam keadaan mati dan dilepaskan dari stop kontak ketika akan meninggalkan rumah dalam waktu yang lama atau keadaan kosong. Nah, ini kan contohnya kita mau mudik dan lain-lain. Jadi sebelum kita mudik cek dulu tuh peralatan listrik rumah kita, jangan sampai kayak AC mungkin kan, terus ada yang tidak terpakai, apalagi setrika ya. Nah, ini sangat bahaya ya. Nah, jadi sebelum kita mudik cek dulu tuh peralatan listrik kita nih. Kalau yang betul-betul tidak digunakan, lebih baik dicabut ya, atau dilepas dari stop kontak. Terus hindari menggunakan listrik pada aktivitas yang tidak sesuai seperti menjebak binatang atau peruntukan lainnya yang tidak semestinya. Nah, ini juga banyak korban nih. Orang pasang jebakan listrik semisal nih untuk di pertanian atau apa. Nah, sementara mungkin lah pada saat kita ada atau orang lain ke kebun atau kemana tidak tahu nih ada jebakan-jebakan listrik. Nah, akhirnya bukan binatang yang kena tapi manusia justru ya. Kena. Nah, ini bahaya sekali Mbak Adila. Oke. Nah, tadi saya tertarik sama yang dibahas soal Mas Syahrul tentang peralatan listrik yang berstandar nasional Indonesia. Berarti memang tidak semua peralatan listrik yang dijual di pasaran itu berstandar SNI ya, Mas? Nah, kalaunya terkait ini ya, standar nasional ini, kami, kalau saya sendiri ya kurang tahu juga yang beredar di pasaran. Cuman dari sisi PLN, memang walaupun harganya memang lebih mahal dibandingkan yang lain kan kalau ada standar nasional. Cuman kalau kami menyarankan, bukan menyuruh ya, menyarankan beli peralatan listrik dalam yang berlabel SNI. Karena apa? Yang pertama, bisa dipakai dalam waktu yang lama, terus aman yang pastinya ya. Itu sih kalau dari kami, tidak menyuruh, cuman menyarankan. Iya, karena juga memang sudah ada labelnya SNI. Iya, betul Mbak Adila. Helm aja pakainya yang SNI. Nah, betul. Peralatan listrik pun juga kalau bisa untuk mencari aman dan juga tentu lebih awet gitu, bisa menggunakan yang sudah labelnya SNI. Nah, itu tadi ada beberapa potensi bahaya listrik dari aktivitas di dalam rumah. Nah, kalau dari Mas Syahrul, gimana potensi bahaya dari instalasi milik PLN seperti
sih kabel-kabel yang ada, tiang-tiang PLN, gardu listriknya, itu penjelasan dan juga antisipasinya seperti apa. Belum lagi kan beberapa saluran udara ya, SUTM Iya, betul, dan juga Mbak. SUTR-nya itu kan ada di sekitar masyarakat gitu. Iya. Nah, gimana cara supaya masyarakat itu tahu bahwa itu tuh adalah sesuatu hal yang harusnya diantisipasi ketika kita beraktivitas di sekitar saluran udara SUTM dan juga SUTR. Ya, baik. Jadi yang perlu diketahui oleh masyarakat terkait jaringan tegangan menengah ini, yang biasa ada di tepi jalan, posisinya paling atas memiliki 3 jalur kabel terpisah yang tadi saya jelaskan ya. Nah, itu tegangannya mencapai 20.000 volt. Dapat membahayakan kita terkena induksinya, apalagi tersentuh langsung nih. Nah, untuk menghindari itu, Ya. kami dari PLN menyarankan jarak aman beraktivitas dari instalasi milik PLN, baik kabel tegangan menengah maupun gardu, yaitu sekitar 3 meter, Mbak Dila. Jadi banyak sekali nih kegiatan yang dapat membahayakan jika dilakukan di dekat jaringan tegangan menengah. Nah, yang pertama tadi kan membangun atau merehab rumah, terus ada memasang papan reklame, umbul-umbul, baliho atau spanduk terlalu dekat dengan jaringan SUTM tadi. Terus ini sering juga nih yang menyebabkan gangguan bermain layang-layang. Nah, bermain layang-layang, putus layangannya nyangkut di kabel SUTM. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan listrik juga. Terus ada juga nih memancing menggunakan galah panjang di bawah jaringan listrik. Nah, jadi kita nyaman-nyaman nih mancing kan. Pas dapat kita tarik, akhirnya di atas kita ada kabel SUTM. Nah, kail kita nyangkut nih di kabel nih. Nah, itu potensi juga nih menyebabkan padam. Terus ada potensi juga menyebabkan ada arus kepancing kita yang bisa menyebabkan kita kesetrum. Terus ada juga nih memotong pohon dan menanam pohon dekat jaringan. Nah, kadang juga kita memotong pohon tidak tahu nih jatuhnya kemana kan. Akhirnya jatuhnya ke kabel PLN. Nah, ini bisa juga nih menyebabkan gangguan listrik PLN. Jadi kalau mau memotong pohon di dekat jaringan listrik PLN yang potensi nih, kalau kita potong rubuh ke jaringan PLN, lebih baik lapor ke PLN. Jangan asal-asalan ya, Jangan Mas ya. asal-asalan, betul. Terus yang terakhir, pemakaian listrik tanpa melalui alat pembatas dan pengukur. Nah, ini biasa orang kita sebut sambung langsung nih. Nah, yang ilegal ya yang berarti ilegal ya. betul. Jadi ini sangat berbahaya juga nih, Mbak Dilah. Jadi kalau dari sisi PLN kan melewati KWH meter, terus ada MCB ini kan sifatnya pengaman. Jadi kalau ada arus-arus di instalasi rumah kita nih, semisal istilahnya tuh, yang mungkin kabelnya sudah mulai rusak, nah akhirnya bisa ada percikan api kan. Nah, kalau ada MCB kan dia terprotek, nah langsung jeglek semisal. Jadi kalau kita sambung langsung kan tidak melewati MCB, akhirnya tidak ada proteksi, kebakar terus kan, listrik masih hidup, semisal kan rumah kita terbakar. Nah, ini sangat berbahaya, Mbak Dila. Bukan dari sisi pengamanan, itu sangat berbahaya. Dan yang kedua, apabila kedapatan sama PLN, nah ada sanksinya juga. Nah, itu sih. Ini yang biasanya pakai listrik ilegal nih ya. Iya. Tapi Adila potong ya, Mas ya. Iya. Tapi biasanya kalau yang pakai listrik ilegal itu sendiri, terutama mungkin ya kita bahasnya Pangkalan Bun aja gitu, masih banyak kah yang ketahuan ya? Yang nggak ketahuan kan nggak tahu angkanya nih. Tapi kalau di Pangkalan Bun masih banyak nggak sih, Mas? Nah, kalau dari Pangkalan Bun sendiri, kita ndak bisa bilang banyak atau tidak, cuman masih ada. Masih ada, oke. Masih ada, dan harapannya ndak ada lagi seperti itu, Mbak Adilah ya. Jadi kita menggunakan listrik secara benar, aman, dan sesuai dari peraturan PLN. Kalau harapan dari PLN sih. Iya, oke. Itu sih, Mbak Adilah. Oke. Sebelum kita lanjut lagi nih membahas tentang listrik ini, kita dengarkan dulu jeda pariwara iklan yang berikut ini. Anda sedang mendengarkan 97,6 FM Radio Jreng Pangkalan Bun. Radio Jreng Pangkalan Bun. Bu,
Aduh Iber, ini tuh ungut nih. Kalau kerasukan guru ay. Banyu nih pernah bakal lagi dalam pulang, gagal panen, bisa gagal pulang berbini ulun. Ada juga kuliahan. Ada ya nah. Bate hati pen munjun, kalau pina meninggal kayak Rustam. Nyata mun mau unjunnya palak jaringan listrik. Jelas saja sudah itu bahaya. Maka ulun setiap minggu selalu menghimbau ke masyarakat tentang macam-macam kegiatan yang membahayakan di area yang ada jaringan listrik. Ingatlah pian apa aja kegiatannya. Ingat benar ulun. Soalnya ini penting. Ayo bang ulun mendengar. Jangan munjun atau main layang-layang dekat area jaring listrik. Menghindari kegiatan pertukangan terlalu dekat lawan area listrik. Jangan menabang pohon yang dekat area listrik. Membakar sesuatu di bawah tiang listrik, ada boleh juga. Bujur. Jangan masuk umbul-umbul, spanduk, dan reklame terlalu parah jaringan listrik. Dan pastikan jangan menggunakan peralatan listrik di rumah. Amun tangan kita masih basah. Lap dulu sampai kering. Apabila banjir, padamkan listrik dari MCB. Tinggikan peletakan alat-alat elektronik supaya tak terendam. Mantep pian guru ay. Ingat pian lah. Menggasan keselamatan nyata ingat. Namun utang pian 100.000 ulun semalam bang ingat lah. Utang yang mana bakal? Imba utang kesakad ingat. Pegawai lalu pian dulu ay. Awal bulan sudah datang. Jangan sampai listrik ikut padam gara-gara lupa bayar. Ingat ya, bayar listrik mulai awal bulan. Dan bayar pakai PLN Mobile. Lewat PLN Mobile, bayar listrik jadi lebih cepat, lebih praktis, dan banyak keuntungannya. Ada promo menarik, riwayat pembayaran tersimpan, semua bisa dalam satu genggaman. Yuk, biasakan bayar listrik tepat waktu. Pakai PLN Mobile, solusi pintar untuk hidup lebih nyaman. PLN Mobile, mudah, cepat, dan menguntungkan. Anda sedang mendengarkan 97,6 FM Radio Cereng Pangkalan Bun. Radio Cereng Pangkalan Bun. Masih bersama Adila Elektrizen pagi hari kali ini talk show bersama PLN dengan Mas Syahrul dan juga Mas Dwi, dengan tema yang kita bahas itu adalah proses bisnis PLN, kemudian kontinuitas proses bisnis PLN, kontinuitas suplai listrik, bahaya listrik, dan juga mudik aman saat Idul Fitri. Nah, sebelum Adila lanjut bertanya lagi nih, terutama kita belum ngebahas soal mudik ya, Mas Syahrul dan juga Mas Dwi ya. Ini ada pertanyaan dari Jereng Mania, dari Bu Susi yang mau nanya nih, Mas PLN, kenapa Mas PLN dipanggilnya loh? Mas PLN, kenapa listrik itu kadang-kadang suka kedip-kedip ya Mas? Itu berbahaya nggak? Karena jujur dari Adila juga sama kayak Bu Susi sih, di rumah tuh pernah ngerasain yang namanya listrik kedap-kedip, terus kadang jeglek itu nanti dinyalain lagi, terus kadang beberapa hari yang lalu tuh juga kayak redup gitu, terus kayak nyala terang lagi. Nah itu tuh gimana Mas penjelasannya? Ya baik, Ibu Susi ya tadi ya. Nah, Ibu Susi ini masuk apa nih Jereng Mania terus Elektrizen juga ya. Betul. Nah ini jadi kita sampaikan kalau dari sisi PLN dari sistem kelistrikan di PLN itu sendiri ada namanya proteksi gangguan ya. Jadi kalau di Pangkalan Bun itu sendiri, ini Bu Susi di Pangkalan Bun ya? Iya, di Pangkalan Nah, Bun. kalau di Pangkalan Bun itu sendiri yang sering menyebabkan gangguan listrik itu didominasi kalau tidak salah ya dari binatang. Adila ingat tupai. Nah, betul, tupai. Bulan yang lalu soalnya siaran sama PLN ingat nih tupai. Nah, tupai betul paling sering. Nah, Oke. terkadang tupai ini pada saat mungkin ya berangkat, kalau pagi kan mungkin berangkat ke sekolah, terus sore juga pulang ke sekolah kan. Nah, melewati kabel-kabel PLN tuh, terus naasnya nih terkena induksi dari instalasi PLN. Nah, ini kan potensi menyebabkan gangguan ya, Oke. gangguan listrik. Nah, karena terdeteksi nih ada gangguan listrik, karena ada proteksi PLN, akhirnya proteksi ini berfungsi istilahnya ya, berfungsi. Jadi dia ini sifatnya melepas sementara dari berapa detik, 0, sekian atau berapa detik
melepas terus masuk lagi nih. Nah, jadi di rumah kita kadang merasai mungkin seperti itu ya, dari kedap-kedip sementara terus akhirnya normal karena terdeteksi dari proteksi PLN. Oke. Nah, kalau di Pangkalan Bun yaitu karena mungkin kebanyakan apa nih? Gangguan karena binatang, Mbak Adila, tupai. Tupai. Ya. Tapi kalau dari sisi PLN ini sudah berupaya dan ikhtiar ya, nah, kita banyak memasang. Mungkin di jaringan kita ini ada peralatan penghalang binatang. Nah, itu dari sisi PLN ya ikhtiarnya biar gangguan karena binatang ini bisa diminimalisir. Nah, oke. itu sih Mbak Adila. Nah itu kalau misalnya di rumah sering jeglek gitu atau beberapa hari terakhir ini yang dirasakan kadang kayak redup gitu. Kalau itu kan bisa dilihat dari lampu tuh kadang ya Mas, Ya. redup lampunya terus nanti terang. Nah itu tuh biasanya penyebabnya karena apa? Nah, kalau yang pertama ini kalau jeglek ya. Nah, berarti daya yang terpasang di rumah kita nih semisal ya daya 900 watt ya. Nah, terus pemakaian listrik di rumah kita karena yang terkontrak nih sama PLN 900 ya. Terus pemakaian di rumah kita nih semisal pakai AC, terus ada kulkas ya. Nyala terus semua. nyala semua nih, terus pemanas, oven dan lain-lain. Nah, akhirnya pemakaian kita ini melebihi daya yang terpasang. Oh. Nah, otomatis karena daya yang terpasang dengan pemakaian kita lebih besar pemakaian kita, otomatis MCB 3 meter ini jeglek. Oh iya, Nah, oke. Itu tadi fungsinya ya, Nah, fungsinya untuk fungsinya keamanan listriknya pengamanan. juga. Oke. Nah. Kalau yang redup tuh Mas tuh gimana tuh? Nah, kalau yang redup-redup ini mungkin apa ya? Entah karena tegangan dari sisi PLN atau apa ya, entah karena gangguan tadi, semisal itu bisa potensi juga menyebabkan redup atau memang tegangan dari sisi PLN ini drop. Nah, kalau memang kondisi dalam waktu yang lama seperti itu dia redupnya lama atau apa bisa melapor ke PLN. Oh iya, Nah, oke. itu. Ya kalau dari saya sendiri sih ya Mas, kalau redup, kedip, jeglek tuh nggak apa-apa, asal jangan padam aja deh. Ya, betul. Apalagi padamnya sampai berjam-jam. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Elektrizen, Jreng Mania juga, yang nanya kalau pakai RCBO dan Softar nih, jujur Adila nggak tahu sih, nggak ngerti maksudnya RCBO Softar itu listrik, apakah benar bisa mengurangi bahaya dalam kelistrikan? Nah, kalau dari PLN gimana nih jawabannya nih Mas? Baik, terima kasih Mbak Adila ya. Baik, terkait RCBO tadi ya. Oke. Oke, terkait RCBO tadi ya Mbak Adila ya. Terima kasih pertanyaannya dari Elektrizen ya. Iya, Elektrizen betul. Mania, dan ini juga mengikut ini ya, Jreng Mania. Iya, ya. dengerin radio Jreng Oke. juga. Jadi saya jelaskan dulu ya Mbak Adila ya, terkait aset PLN ya. Oke. Jadi aset PLN itu mulai dari tiang sampai dengan kWh meter ya, sampai dengan MCB ya. Oke. Itu menjadi tanggung jawab PLN ya. Jadi kalau ada kerusakan dan sebagainya, nah itu masih tanggung jawab PLN. Oke. Jadi pelanggan tidak perlu ini ya, mengganti secara mandiri ya. Jadi cukup lapor ya, Oke. melalui pengaduan ya nanti ya. Nah, terkait RCBO tadi, nah ini sebenarnya produk di PLN ya. Kalau produk di PLN itu sebenarnya ini ya, pasang baru sama tambah daya dan sebagainya ya. Cuma kalau RCBO itu produk di luar PLN ya. Oh, oke. Nah, itu kembali lagi ya ke pelanggan ya, Oke. percaya dengan produk tersebut atau seperti apa ya, karena itu di luar PLN. Oh, oke. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, tapi berarti kalau dari PLN sendiri untuk mengurangi bahaya dalam kelistrikan tadi yang seperti sudah dijelaskan ya, dengan tidak berada di dekat STUM atau STUR, melakukan aktivitas di sekitarnya gitu ya Mas? Betul sekali Mbak Dila. Oke. Jadi kalau untuk mengurangi resiko tadi ya, nah, kurang lebih seperti itu Mbak Dila. Oke, nah kita ngebahas soal mudik nih. Udah berapa? 17, 18, 19, 20 ya, kurang lebih H-2 atau H-3 menjelang Hari Iya, Raya Idul Fitri lah ya. Udah mulai pada mudik juga. Nah, di menjelang libur panjang Idul Fitri ini udah pasti karena di Pangkalmun juga mungkin banyak yang merantau, akhirnya pulang ke kampung halaman. Untuk listrik sendiri nih penting gak sih Mas buat Elektrizen memastikan listriknya di rumah itu udah mati, sudah padam gitu, atau mungkin kayak tagihannya sudah terbayar dan yang lain-lain gitu. Penting gak sih Mas sebelum meninggalkan rumah?
Oke, terima kasih Mbak Adila ya. Tentunya sangat penting sekali ya Mbak Adila ya, bagi elektrizen mania dan jreng mania sebelum melakukan mudik ya. Hal ini sangat penting ya, karena saat menikmati liburan dan mudik ya, jadi kita tidak terpikirkan untuk ini ya, terkait tagihan listrik ya. Nah, jika tagihan listrik ini tidak bayar tepat waktu, nah ini ada beberapa resiko ya Mbak Adila ya. Oke. Terkait denda, kemudian sanksi yang ditimbulkan ya, mungkin nanti dari pembatasan layanan ya. Oh, oke. Nah, kalau denda kan mungkin nggak seberapa ya, cuma kalau listriknya pembatasannya terhambat ini juga sayang sekali ya. Kemudian untuk mudik ya, nah sebaiknya memastikan ya untuk pelanggan sudah bayar listrik ya. Oke, Jadi sudah bayar di listrik. kampung halaman sudah nggak memikirkan lagi ya. Betul. Oke. Nah, selain dari tagihan nih Mas, mungkin dari PLN apakah ada yang bisa diberikan informasi kepada elektrizen supaya misalnya memastikan listrik itu semuanya mati ketika ditinggalkan mudik gitu. Karena jujur kalau saya sih Mas misalnya meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, itu selain mematikan listrik tuh juga kadang ada beberapa lampu yang dimatikan, cuman kadang lampu di bagian luar tuh masih hidup. Nah, untuk kategori kayak sekedar lampu gitu doang tuh masih aman gak untuk dibiarkan hidup, atau kayak barang-barang elektronik seperti kulkas dan yang lainnya itu harus mati atau gimana? Oke, baik ya, terima kasih ya Mbak Adila ya. Jadi terkait hal tersebut ya, ada beberapa yang bisa dilakukan ya untuk menjaga keamanan rumah ya. Oke. Yang pertama, memastikan ya semua peralatan listrik yang tidak diperlukan bisa dimatikan ya. Oke. Oke, kemudian yang kedua, mencabut peralatan elektronik seperti televisi, dispenser, charger, dan stop kontak ya. Jadi tidak aktif ya di situ ya. Kemudian yang ketiga, mematikan lampu ya yang tidak diperlukan ya. Oh iya. Kecuali yang di luar rumah ya. Iya, takutnya kan kalau dimatiin semua Semua orang niat buruknya kayak "Ih, kosong nih rumah." Takutnya di rumahnya kosong dan terjadi ini ya. Iya, makanya. Kemudian Oke. yang keempat, memastikan ya instalasi listrik dalam kondisi baik dan aman. Kemudian yang kelima, nah ini yang penting ya, mengunci pintu dan jendela ya dengan baik ya sebelum meninggalkan rumah ya. Oke. Nah, kalau udah memastikan semua sudah aman, kemudian juga tagihan listrik tadi ini kan, tapi kadang namanya manusia tuh ya Mas bisa lupa gitu. Oh, tagihan listriknya lupa lagi dibayar. Nah, saat ini pembayaran listrik itu setahu Adila harusnya sudah makin mudah dong ya dengan berkembangnya teknologi. Nah, itu dari PLN yang memberikan fasilitas untuk elektrizen membayar listrik itu ada berbagai cara nggak sih Mas untuk membayarnya? Betul sekali Mbak Dila. Jadi sekarang saat ini PLN udah memudahkan pelanggan ya, memudahkan elektrizen mania dan jreng mania ya tentunya ya. Nah, ini kita udah ada ini ya, beberapa aplikasi pembayaran ya. Kalau dari PLN ada namanya aplikasi PLN Mobile Mbak ya. Nah, kita sarankan pelanggan dapat membayar melalui aplikasi PLN Mobile. Nah, itu di menu token dan pembayaran Mbak Dila. Nah, itu sangat mudah di situ ya. Kemudian di situ juga admin Mbak Adila. Adminnya sangat murah Mbak Adila. Oke. Nah, itu bisa melalui beberapa pilihan ya. Seperti virtual account, kemudian e-wallet. Nah, ini rupiahnya adminnya kurang lebih antara berkisar ya. Itu 1.500 sampai dengan 1.750 ya. Oh, Nah, lumayan. dibanding dengan di luar mungkin ya. Betul. Dan juga ada juga yang sampai 0 rupiah Mbak Adila. Oh, bisa gitu. Bisa juga, itu dari pay letter ya, mungkin ya. Oh, oke. Nah, itu jadi pelanggan bisa memilih ya menu pembayaran ya, dan ini bisa di mana saja ya dan kapan saja Mbak Dila ya, 24 jam ya. Nah, untuk tipsnya sendiri nih Mas, mungkin tips buat jreng mania yang saat ini sedang dalam perjalanan mudik atau mau mudik gitu, apa ada tips tambahan nggak agar penggunaan listrik tetap aman saat rumah ditinggalkan? Selain tadi beberapa yang sudah Mas sebutkan mungkin? Terima kasih Mbak Dila ya. Baik ya, betul sekali ya Mbak Dila ya. Jadi masyarakat juga disarankan ya untuk tidak menggunakan instalasi listrik yang tidak standar ya. Kemudian tidak menumpuk stop kontak dan memastikan ya peralatan listrik dalam kondisi baik. Nah, hal ini penting ya untuk menghindari resiko korsleting listrik. Oke. Itu Mbak Adila ya.
Nah, Adila tuh pernah dengar istilah SPKLU waktu kemarin siaran sama PLN juga bulan kemarin. Nah, SPKLU ini kan adalah stasiun pengisian kendaraan listrik umum nih, Mas. Jadi lumayan banyak lah ya mungkin orang di Pangkalamun yang sudah menggunakan yang namanya kendaraan listrik. Nah, untuk pemudik sendiri, apakah PLN menyediakan SPKLU bagi para pemudik, terutama PLN Pangkalan Bun? Baik, betul sekali ya Mbak Adila ya. Jadi terkait tadi yang ditinggalkan ya, kalau yang ditinggalkan rumahnya bisa ini ya, mengamankan dulu ya. Nah, kemudian dari sisi pemudiknya juga ya. Jadi kita juga menyediakan fasilitas Mbak Adila ya. Jadi di setiap ULP Mbak Adila itu sudah disediakan SPKLU ya. Jadi di PLN Mobile ya, di fitur EV ya, electric vehicle. Nah, itu di situ kelihatan Mbak Adila. Jadi kalau mengetahui di mana titik letak SPKLU ya, itu tahu ya. Oh, udah langsung ketahuan. Berapa kilometer ini udah ada SPKLU atau enggak, itu kelihatan ya. Jadi di situ juga bisa melihat Mbak Dila. Di situ tuh masih ada yang antri atau enggak, itu kelihatan. Jadi kita bisa memprediksi ya. Oh, ini masih ada yang mengisi di SPKLU tersebut. Nah, kita bisa mengukur waktunya seperti itu. Tapi untuk di Pangkalan Bun sendiri ada berapa titik SPKLU sih Mas Dwi? Kalau di Pangkalan Bun ada di ULP Pangkalan Bun, kemudian ke arah Pangkalan Banteng sekarang sudah ada Mbak Dila. Di setiap ULP ya, itu sampai di Sukamara, kemudian Ngabulik, nah kemudian ke arah Sampit sana. Ini jalur-jalur pemudik. Iya betul, berarti memudahkan untuk yang pakai kendaraan listrik, karena jujur kayaknya Dila juga sudah mulai memikirkan untuk pakai kendaraan listrik karena SPBU ngantri banget hari ini. Betul sekali Mbak Adila. SPBU ngantri banget hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri talk show di pagi hari ini nih Mas, mungkin ada pesan buat masyarakat yang akan mudik di Idul Fitri, pesan juga buat Elektrizen tentang listrik yang ada di rumahnya masing-masing dari Mas Syahrul dan juga Mas Dwi. Baik, mungkin dari saya dulu ya. Mas Dwi dulu boleh? Ya, dari kami ya. Nah, kami menghimbau ya kepada seluruh masyarakat ya, untuk memastikan tagihan listrik sudah dibayar ya sebelum berangkat mudik ya. Nah, selain itu juga dipastikan ya rumahnya dalam kondisi aman, dan mematikan peralatan listrik ya yang tidak digunakan. Dan persiapkan dengan baik ya. Kita bisa mudik dengan tenang dan kembali ke rumah dengan nyaman tentunya. Nah, kalau dari Mas Syahrul? Kalau dari saya sendiri ya Mbak Adila, untuk Elektrizen dan Jreng Mania mungkin kurang lebih seperti kawan saya ya. Yang pertama, jangan lupa membayar tagihan listrik dulu biar kita mudik di kampung halaman ini bisa tidak memikirkan terkait itu ya. Terus perhatikan dulu sebelum kita meninggalkan rumah, cek peralatan listrik kita ya, jangan sampai ada yang betul-betul tidak terpakai, terus colokan-colokan yang tidak terpakai yang masih dalam kondisi tercolok ya. Nah, kita cabut saja untuk mengamankan juga dari rumah kita. Terus jangan lupa dikunci rumah kita ya. Nah, jangan lupa dikunci, dicek berkali-kali. Terus apalagi nih dalam kondisi puasa ya, terus kita perjalanan jauh, tetap jaga kondisi ya. Untuk Elektrizer dan Jreng Mania, kalau sudah ngantuk, semisal bawa kendaraan sendiri, jangan lupa menepi dulu, tidur ya. Nah, itu jangan dipaksakan. Nah, kalau dari saya itu sih Mbak Adila. Iya, yang pakai kendaraan listrik pun sambil lagi di SPKLU ngantri nunggu. Nah, kalau lagi ngantri isi baterai di SPKLU ya enggak masalah, tidur kan. Nah, apalagi kalau kita bawa kendaraan listrik ini kan enggak berbunyi ya Mas Dwi ya. Nah, ini karena enggak bunyi akhirnya kita ngantuk nih, bisa ngantuk kan. Nah, ini hati-hati ya. Elektrizen dan Jreng Mania. Iya, oke. Kalau dari Adila kalau dari saya sendiri sih sebenarnya selain misalnya tagihan listrik udah aman, listrik di rumah juga udah aman. Yang sekarang saya pikirkan sih, karena kemarin siaran sama PLN ngebahas soal Swakem dengan berbagai macam hadiah yang menunggu gitu. Periodenya tuh jadi kayak mikir, oh ini mudiknya harus sebelum tanggal 27 udah nyampe rumah nih. Nah, ya biar bisa Swakem ya, Swakem mandiri ya. Nah, betul, kalau 27 belum sampai rumah nggak sempat ikut Swakem. Oke, terima kasih untuk Mas Syahrul dan juga Mas Dwi, dan juga terima kasih untuk
Elektrizen yang sudah menyimak tentang bagaimana penggunaan listrik yang aman buat masyarakat. Tentunya juga bagaimana masyarakat tuh harus memperhatikan jarak aman beraktivitas di sekitaran instalasi listrik milik PLN yang tadi minimal 3 meter ya Mas ya, untuk Betul sekali. menghindari bahaya sengatan listrik, kecuali Anda adalah Thor. Kalau Thor bisa mengendalikan listrik, Thor Avengers ya. Juga dampak yang bisa ditimbulkan dari peralatan listrik yang bisa menyebabkan padam listrik secara meluas itu tadi. Nah, terima kasih buat Elektrizen yang sudah mendengarkan talk show bersama PLN UP3 Pangkalan Bun. Saya Adila, Mas Syahrul, dan juga Mas Dwi pamit undur suara. Kita jumpa lagi bulan depan ya Mas ya. Siap. Nah, kita jumpa lagi bulan depan. Terima kasih, selamat pagi dan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengar